يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من Berkembangnya pemikiran keagamaan di tanah Arab dan Indonesia, serta inisiatif para ulama pesantren tradisional yang ingin merespon dinamika tersebut secara kolektif. Perlunya pembentukan sebuah organisasi yang akan menjadi wadah kebangkitan ulama dan umat Islam. Selain sebagai pendiri pesantren besar Tebu Ireng di Jombang, beliau dikenal luas sebagai ulama dengan pengaruh besar di kalangan pesantren dan masyarakat Jawa Timur. Dari awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan, NU pernah merambah ke ranah politik dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Pada masa reformasi, NU sepakat kembali ke hitah atau jalur organisasinya sebagai badan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Bang Bakron. Bayangkan sebuah masa ketika dunia Islam sedang dilanda perpecahan, penjajahan, mengancam tanah air, dan para ulama berjuang dalam diam untuk menyatukan umat. Dari kegelisahan itulah lahir sebuah organisasi yang hingga kini menjadi tiang penyangga Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Kisah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama pendiri akan membuka tabir sejarah kebangkitan umat Islam terbesar di Nusantara. Lalu, bagaimana perjuangan para ulama di awal abad ke-20 bisa melahirkan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama yang hingga kini tetap menjadi benteng Islam di Nusantara? Bagaimana sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu menyatukan kekuatan ulama dan umat hingga menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dan bagaimana Nahdlatul Ulama mampu bertahan dan tetap berpengaruh selama hampir 1 abad di tengah perubahan zaman dan tantangan global yang terus berkembang. Tonton terus sampai habis, langsung saja simak ceritanya. Di awal abad ke-20, dunia Islam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, termasuk konflik, arah pemikiran, dan pengaruh penjajahan yang kian kuat di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dari Jawa Timur, melihat kebutuhan mendesak bagi para ulama untuk bersatu dalam menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan umat. Gagasan ini mulai berkembang berkat pengaruh berkembangnya pemikiran keagamaan di tanah Arab dan Indonesia, serta inisiatif para ulama pesantren tradisional yang ingin merespon dinamika tersebut secara kolektif. Pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memberi usulan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang perlunya pembentukan sebuah organisasi yang akan menjadi wadah kebangkitan ulama dan umat Islam. Berbagai diskusi dan pertemuan dilaksanakan guna mematangkan gagasan tersebut. Nama Nahdlatul Ulama dipilih sebagai simbol dari kebangkitan para ulama
untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam serta membangun kekuatan sosial keagamaan yang solid menghadapi tekanan, penjajahan, dan arus modernisasi. Organisasi ini resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, tepatnya di Kampung Kertopaten, yang menjadi saksi bisu perjuangan para ulama dalam membuat strategi keagamaan sekaligus sosial politik. Nahdlatul Ulama kemudian menjadi pusat pergerakan Islam tradisionalis yang menjunjung tinggi nilai keagamaan yang moderat dan toleran, sekaligus menjadi suara rakyat dalam menentang penjajahan dan mempertahankan identitas umat Islam di Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah figur sentral dalam berdirinya NU. Selain sebagai pendiri pesantren besar Tebu Ireng di Jombang, beliau dikenal luas sebagai ulama dengan pengaruh besar di kalangan pesantren dan masyarakat Jawa Timur. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam NU bukan hanya sebagai pendiri, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memandu arah pergerakan organisasi ini agar selaras dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain membangun pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para kiai sepuh menginisiasi berbagai fatwa penting, termasuk fatwa jihad melawan penjajahan Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Fatwa ini mampu membangkitkan semangat juang umat Islam di seluruh Nusantara, sekaligus memperkuat posisi NU sebagai organisasi Islam yang aktif dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Perjuangan beliau juga diakui secara nasional sampai beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Selama hidupnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus menjaga konsistensi NU sebagai wadah perjuangan yang bukan hanya politik, tetapi juga sosial dan keagamaan. Komitmen serta kebijaksanaan beliau menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yang tidak hanya kuat secara kultural, tapi juga berakar pada rakyat dan berkontribusi nyata terhadap kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sejak kelahirannya, Nahdlatul Ulama telah mengalami berbagai transformasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dari awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan, NU pernah merambah ke ranah politik untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, terutama pasca kemerdekaan Indonesia. Namun, pada masa reformasi, NU sepakat kembali ke hitah atau jalur organisasinya sebagai badan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang moderat. NU memiliki basis massa yang luas di seluruh Indonesia dan memegang peranan penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama serta memperjuangkan hak-hak kaum muslim secara damai dan konstitusional. Organisasi ini juga berkontribusi dalam pendidikan pesantren tradisional, sosial, kemasyarakatan, dan dialog antar agama, menjadikan NU sebagai pilar penting dalam kerukunan dan pembangunan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Perjuangan awal para ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kini harus diwariskan, menjadikan NU tidak sekedar organisasi Islam tersebar, tetapi juga simbol kebangkitan dan kekuatan umat Islam di Indonesia dengan nilai-nilai moderasi yang kuat dan relevan dalam menghadapi tantangan global modern.
Itulah kisah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama yang tak hanya membentuk organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi tonggak kebangkitan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. NU tidak hanya soal agama, tapi juga tentang semangat persatuan, toleransi, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Semoga cerita ini menginspirasi dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang sebuah organisasi besar yang berakar dari hati umat. Barangkali teman-teman ada yang menambahkan dan ingin mengoreksi, silakan aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu semangat untuk update video-video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.